Bab 2121-2123. Abu-abu, biru, hijau, dan merah, 4 warna perlahan melayang dan terjalin dalam kabut putih tipis yang mengembun di dalam mangkuk es, menyerupai awan warna-warni yang melayang alami. Keanggunannya diwarnai pesona dan ilusi yang halus. Mata tua pendeta Liu Xiao terbelalak lebar, tatapan takjub yang tak pantas bagi seorang pendeta penakluk dunia. Warna, aroma, dan rasa, kepenuhan seni kuliner, dengan warna di garis depan. Pengetahuan kuliner pendeta Liu Xiao seumur hidup tak pernah mampu membayangkan bagaimana 4 daun pahit, yang begitu umum dan lumrah di abis, bisa berubah menjadi warna-warna semarak di bawah jari-jari satu orang. Yun Ce tampak bingung melihat ekspresi pendeta Liu Xiao, lalu mengulangi, sup awan 4 warna ini, silakan cicipi, senior Liu Xiao. Mata pendeta Liu Xiao akhirnya berkedut, dan ia mengulurkan tangan dengan desisan, merebut mangkuk es dari tangan Yun Ce. Saat ia memegang mangkuk es itu, gerakan dan napasnya terasa lebih lembut. Setelah menatap awan warna-warni di dalamnya, ia mengangkat tangannya dan menyesapnya perlahan. Seketika, rasa dingin dan pahit meledak di lidahnya, menyebar menjadi aliran dingin yang tak terhitung jumlahnya yang meluap di indera perasanya dan memancar ke jiwanya, menjernihkan pikiran dan bahkan kelima inderanya. Setiap aliran dingin yang pahit ini tampak berbeda, terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang redup, terkadang intens, terkadang menghilang, seperti awan yang tak berujung, terus berubah, dan halus. Jiwanya mulai berdenyut terus-menerus, tak terkendali mengejar setiap perbedaan dan perubahan. Hingga kepahitan yang membangkitkan jiwa ini, tak terlihat dan tak berjejak, berubah menjadi rasa manis yang samar, seperti langit cerah setelah awan menghilang, memabukkan jiwanya. Pendeta Enam senyum bahkan tidak menyadari ketika ia menutup matanya. Ketika ia membuka matanya, ia menatap tajam ke arah Yun Ce. Meskipun ia memiliki 2 tangan, 2 kaki, 1 mulut, dan 1 hidung, ia sekarang tampak seperti orang aneh dari dunia lain yang seharusnya tidak ada. Ia tak pernah tahu bahwa kepahitan bisa begitu nikmat, kelezatan yang mampu memabukkan jiwa. Mata Hua Caili berbinar-binar. Ia tahu betul bahwa pendeta Liu Xiao terobsesi dengan memasak, tetapi reaksinya masih jauh di luar dugaannya. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Paman Liu Xiao, penampilanmu aneh sekali. Apa karena sup awan 4 warna buatan saudara Yun rasanya aneh sekali?" Seolah tak menyadari kata-kata Hua Caili, pendeta Liu Xiao terus menatap Yun Ce, suaranya terdistorsi. "Sup ini, benarkah hanya terbuat dari 4 lembar daun pahit?" Ia hanya berjarak 2 langkah dari Yun Ce, memperhatikan Yun Ce meracik sup ini hanya dengan 4 lembar daun pahit. Siapa di dunia ini yang bisa menipu di bawah hidung pendeta Liu Xiao, apalagi seorang anak kecil setingkat dewa-dewa? Namun, ia melontarkan pertanyaan itu. Pengetahuannya tentang memasak sepenuhnya dipenuhi dengan kata, "Luar biasa." Yun Ce menjawab dengan ekspresi serius. Selain daun pahit, jumlah dingin yang pas juga krusial. Mangkuk es bukan sekadar wadah, melainkan bahan utama sup awan 4 warna. Pahitnya dingin membangkitkan jiwa, tetapi jika dinginnya hilang, rasa pahit itu berubah menjadi hangat, yang bisa sangat tidak nyaman. Kemudian, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, Yun Ce dengan rendah hati berkata, "Senior Liu Xiao telah mengabdikan jutaan tahun untuk seni memasak, dan tingkat yang telah ia capai tak diragukan lagi di luar jangkauan junior ini. Sup dan kata-kata ini hanyalah kepura-puraan. Jika Anda berbaik hati, silakan koreksi saya. Seandainya kata-kata ini datang dari orang lain, pendeta Liu Xiao pasti hanya akan mendengus." Namun kini, menghadapi tatapan Yun Ce yang penuh ketulusan, wajah tuanya terasa sedikit hangat. "Siapa yang mengajarimu sup awan 4 warna ini?" Wajah Yun Ce tetap tulus dan terus terang tanpa celah. "Senior, fondasi kuliner saya diletakkan oleh guru saya. Prestasi kuliner saya setengah diajarkan oleh guru saya, setengahnya diperoleh melalui pembelajaran. Namun, sup awan 4 warna ini adalah ciptaan saya sendiri." Seolah tidak menyadari perubahan tatapan pendeta Liu Xiao, ia melanjutkan, "Sebelum saya kembali ke kerajaan penenun mimpi, saya menghabiskan bertahun-tahun mengembara sendirian di dunia yang korup ini. Kesulitan dan kesukaran yang saya alami tak terlukiskan. Tetapi bahkan dalam kesulitan, kita harus menemukan sukacita. Dunia ini dipenuhi dengan ribuan kesedihan dan kepedihan, ribuan frustrasi dan kepalsuan, tetapi hanya makanan yang tak pernah mengecewakan kita." Seperti yang diprediksi Yun Ce, pupil pendeta Liu Xiao tiba-tiba melebar, dan panas membara yang tak terkendali muncul di dalamnya. Itu adalah denyutan panik karena akhirnya menemukan belahan jiwa setelah sejuta tahun kesepian. "Jadi, selama bertahun-tahun mengembara ini, saya telah mengabdikan diri pada seni memasak, menemukan sukacita di tengah penderitaan, dan sesekali menawarkan penghiburan kepada orang lain." Cahaya di mata tua pendeta Enam tertawa telah sedikit berubah.
Ia menyesap sup awan 4 warna lagi dan berkata perlahan, daun pahit ditemukan di seluruh negeri jurang debu. Daun pahit adalah makanan yang paling mudah didapat di dunia. Kepahitannya menusuk hingga ke tulang. Tapi seperti kata pepatah, setelah semua kepahitan ada rasa manis. Rasa manis yang halus ini, setelah semua kepahitan, begitu terukir di hati dan jiwa. Seperti mengalami perubahan hidup yang tak berujung dan akhirnya mencapai hasil sebuah harapan. Setelah semua penderitaan, seseorang akhirnya bisa tersenyum. Wow, Hua Caili berseru sedikit berlebihan. Kata-kata ini persis sama dengan ketika saudara Yun pertama kali menjelaskan asal-usul sup awan 4 warna. Kau memang pantas menjadi paman Liu Xiao. Pendeta Liu Xiao meliriknya. Kau tidak memujiku. Kau jelas-jelas menggunakanku sebagai alas untuk memuji Yun gegemu. Mata indah Hua Caili penuh dengan kepolosan. Mana mungkin. Saudara Yun telah membuatkan total 56 jenis sup untukku. Dan sup awan 4 warna adalah yang paling sederhana dan relatif paling umum di antara semuanya. Jika aku benar-benar ingin memuji, aku pasti akan memilih Yun Ranmei. Sup wangi, embun sungai bintang, Chang. Yun, tentu saja, Hua Caili menjawab sebelum Yun Ce sempat. Sup awan 4 warna, bagaimanapun juga, hanya terbuat dari 4 daun pahit. Bagaimanapun, sup ini menempati peringkat terakhir di antara semua sup yang pernah dibuat oleh saudara Yun. Setiap kata yang diucapkannya sempurna, bahkan diwarnai dengan rasa percaya diri yang polos. Matanya yang indah dan berkilauan berkedip, seolah bertanya-tanya mengapa pendeta Liu Xiao memiliki pertanyaan yang begitu aneh. Pendeta Liu Xiao membuka mulutnya, suara samar keluar dari sela-sela giginya. Ia menatap Yun Ce dengan saksama, menarik napas beberapa kali sebelum akhirnya berkata, wah, aku akan terus mengatakan ini. Aku tidak punya apa-apa lagi di sini, tetapi aku punya semua jenis bahan di dunia, semua yang pernah kau lihat dan tidak ada yang belum pernah kau lihat. Aku mengizinkanmu menggunakan bahan-bahan ini untuk membuat hidangan yang benar-benar akan menghancurkan harga dirimu, hidangan yang paling menunjukkan kehebatan kulinermu. Petik 2. Jika kau bisa meyakinkanku, jangan pernah berpikir untuk mengaku kalah pada Caili. Aku, kata-katanya dipenuhi kegembiraan dan semangat yang bahkan Hua Caili belum pernah saksikan. Karena ingin sekali menyaksikan kehebatan kuliner Yun Ce, ia tak mempertimbangkan tawaran apa yang mungkin diberikannya, dan ragu sejenak. Yun Ce segera menjawab, Senior Liu Xiao, kata-katamu begitu terhormat. Beraninya aku, di hadapanmu, begitu terkesan. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan tulus, meskipun kediaman suci Senior Liu Xiao mungkin tampak kumuh, harta karun yang tersimpan di dalamnya begitu berharga sehingga bahkan harta karun gabungan dari 6 kerajaan ilahi pun sulit ditandingi. Senior Liu Xiao, kau telah memberiku kebebasan untuk menggunakannya dengan bebas, suatu anugerah yang luar biasa. Aku akan melakukan yang terbaik dan tak berani mengecewakanmu. Setelah serangkaian kata-kata hormat, Yun Ce mengalihkan pandangannya, matanya langsung jernih dan bersih. Kata-kata yang hendak diucapkan pendeta Liu Xiao terhenti di tenggorokannya, dan mata tuanya sekali lagi mengamati Yun Ce. Baru berusia 2 dekade, dengan kultivasi alam dewa ilahi, namun ia mampu, di samping seorang pendeta, dan di hadapan pendeta itu, langsung memfokuskan pikirannya dan semua pikiran lenyap. Ia telah melihat banyak generasi putra dan dewi dewa dalam hidupnya, masing-masing sosok yang tak tertandingi, namun tidak ada yang bisa mencapai ini. Anak ini, setelah hening sejenak, mata Yun Ce tiba-tiba terpaku, dan ia mengulurkan tangannya. Puluhan pusaran angin berputar dari ujung jarinya secara bersamaan. Saat mereka berputar, mereka telah membawa 66 jenis bahan yang berbeda untuk Yun Ce. Hua Caili terpesona, bahkan lebih dari 80% di antaranya tidak diketahui. Api menyala, menelan semua bahan. Yun Ce kemudian menari dengan tangannya, dan dimanapun jari-jarinya menyentuh, bilah angin berputar. Masing-masing dari lusinan bilah angin ini tampak berbeda. Ada yang lembut, ada yang ringan, ada yang kuat, ada yang ganas, secara bersamaan membelah, mengiris, memurnikan, dan memadukan berbagai bahan dengan caranya masing-masing yang unik. Dan yang lebih ajaib dari semua ini adalah nyala apinya. Jelas itu adalah nyala api tunggal, namun tampaknya mengandung lusinan api yang berbeda. Meskipun terhubung, kehangatan dan intensitasnya sangat berbeda, seolah-olah lusinan penghalang yang tak terlihat, tak teratasi, dan tak kasat mata memisahkannya menjadi lusinan wilayah api yang independen dan saling eksklusif. Pendeta Liu Xiao telah merasakan fenomena api yang aneh ini ketika Yun Ce menyiapkan kue awan pantul bulan. Sekarang, fenomena itu bahkan lebih nyata bagi kelima indranya. Angin dan api menyatu, api menghanguskan angin mencambuk api, dan 66 bahan itu sepenuhnya dilalap api. Bahkan napas pun tak bisa keluar, hanya menyisakan suara angin dan api yang berkobar. Mata Hua Caili bersinar seperti bintang, nyala api memantulkan keterikatan, kekaguman,
dan antisipasi yang memenuhi matanya. Pada saat ini, bahkan seorang pengamat yang cukup berpengalaman pun dapat melihat di matanya perasaan luar biasa yang ia miliki untuk Yunce. Namun pendeta Liu Xiao tidak menyadarinya. Matanya terpaku pada Yunce, napasnya tertahan erat, bahkan tak satu napas pun, bahkan bola matanya pun tak bergerak. Namun, bahkan sebagai seorang pendeta, ia tidak dapat mendeteksi kekuatan pemurnian tertinggi dari mutiara racun langit, yang tersembunyi di dalam api dan bilah angin. Dengan dentuman lembut, api padam, angin pun menghilang, hanya menyisakan segumpal kabut putih. Kabut ini perlahan mengendap, memperlihatkan mangkuk es yang terbentuk pada saat yang tidak diketahui. Tatapan pendeta Liu Xiao melayang ke mangkuk itu, yang tampaknya menyimpan gambaran puitis dari cahaya pagi, yang memantulkan warna merah tua yang halus namun sangat terang. Ia melangkah maju, dan dengan sedikit perubahan dalam tatapannya, cahaya pagi itu langsung berubah menjadi langit keemasan yang berkilauan, seolah menggambarkan kecemerlangan terakhir sebelum senja. Pendeta Liu Xiao tertegun sejenak, dan ketika ia menoleh ke belakang, cahaya keemasan telah lenyap, dan bayangan di dalam mangkuk telah berubah menjadi sutra es awal musim semi. Tembus pandangnya berkilauan dengan sedikit rasa dingin. Sesaat kemudian, es mencair, memperlihatkan lanskap hijau yang dibanjiri energi murni dan semarak yang hanya ditemukan di tanah suci. Indah, sangat indah, Hua Caili bergumam tak terkendali. Dari sudut yang berbeda, kau benar-benar dapat melihat warna yang sangat berbeda. Yunce, sambil memegang mangkuk es, tersenyum dan berkata, guru berkata bahwa meskipun makanan adalah tentang rasa, makanan juga harus memikat dengan warnanya. Jadi, kali ini aku sedikit lebih mencolok, menggunakan warna asli bahan-bahannya sebagai dasar, dilengkapi dengan kabut es, untuk menciptakan 6 lapisan warna untuk sup ini. Dari jauh hingga dekat, kau dapat melihat 6 lanskap berbeda, cahaya pagi, menjelang senja, awal musim semi, akhir musim panas, malam yang gelap, dan awan tipis. Hua Caili mengerucutkan bibirnya, penuh kebanggaan dan kekaguman. Di dunia ini, hanya saudara Yun yang bisa membuat makanan seindah ini. Yunce balas tersenyum. Tetapi sebelum sempat berbicara, cengkeramannya mengendur, dan mangkuk es jatuh ke tangan pendeta Liu Xiao. Apa nama sup ini? Tanyanya terus terang. Tatapannya terpaku pada mangkuk. Hanya dalam beberapa kata, ujung hidungnya berkedut 5 atau 6 kali. Yunce menjawab dengan lembut. Sup ini disebut 6 senyum. Menenggelamkan angin dan debu. Pendeta 6 senyum mengangkat matanya. Sepasang mata yang bernoda angin dan debu selama jutaan tahun. Dan bertemu pandang dengan junior ini, yang baru berusia 2 dekade. 66 bahan, 6 corak, 6 warna angin dan debu. Dengan kata lain, sup ini bukanlah mahakaryamu, melainkan kreasi spontan yang tercipta di sini dan saat ini. Ya, Yunce mengangguk dengan tenang. Saya pernah mendengar Caili menyebutkannya dahulu kala. Senior Six Miles sering melantunkan, tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri, tertawakan masa lalu dan masa kini, tertawakan surga, tertawakan bumi, tertawakan Buddha. Meskipun saya hanya memiliki sedikit pengalaman, saya masih bisa merasakan transendensi dan kebebasan dari 14 kata ini. Saya juga merasa dunia mengagumi Anda, tetapi Anda memandang rendah diri Anda sendiri. Hari ini akhirnya saya mendapat kehormatan untuk bertemu Senior Liu Xiao. Senior adalah seorang pendeta tinggi, tetapi dia tidak memiliki aura mengintimidasi atau arogansi. Jika dia berada di dunia fana, saya khawatir tidak ada yang akan mengenali sikap seorang pendeta tinggi. Di mata Anda, semua roh dan benda di dunia, hierarki dan aturan etiket, semuanya seperti sandiwara urusan duniawi. Keadaan pikiran dan jiwa seperti itu berada di luar jangkauan junior ini. Kekaguman di hati saya bahkan lebih besar daripada kerinduan saya sebelumnya. 6 senyum. Menatap dunia, ini adalah tulisan junior ini berdasarkan perasaanku untuk menunjukkan rasa hormatku kepada senior Liu Xiao. Kuharap kau akan menghargainya. Setelah mengatakan ini, meskipun Hua Caili sudah tahu tentang lidah licin Yunce, ia tetap tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Jenggot berdebu pendeta Liu Xiao berkedut, dan ia mendesah. Anak baik, Liu Xiao yang begitu, sanjungan yang begitu halus. Ia mengangkat tangannya dan memiringkan kepalanya ke belakang. Meskipun gerakannya besar, ia hanya menyesap sedikit, Liu Xiao, tanpa menumpahkan setetes pun. Kemudian, ia membeku di tempatnya. Hua Caili melangkah maju, penuh harap, dan bertanya, bagaimana rasanya? Apakah ini berhasil memikatmu, Paman Liu Xiao? Kau adalah pendeta yang paling terhormat. Kau tidak boleh berbohong. Pendeta Liu Xiao tidak berbicara. Mata tuanya perlahan kehilangan fokus. Kemudian, rambutnya yang tipis tampak berdiri tegak hingga setiap helainya berdiri. Fenomena aneh ini mengejutkan Hua Caili, membuatnya sedikit menganga.
Yunce dengan lembut menarik lengan baju Hua Caili, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Namun, jari-jari lembut Hua Caili menyentuh telapak tangannya, dengan halus menyampaikan rasa sayang tepat di bawah hidung seorang pendeta. Pendeta Liu Xiao perlahan menutup matanya, mengeluarkan erangan panjang yang aneh dan bergetar di tenggorokannya. Ketika ia membuka mata, tatapannya masih tertuju pada mangkuk es di tangannya. Mata tuanya tampak tertutup oleh lapisan tipis kabut es, namun ia tetap tak bergerak untuk waktu yang lama, seolah enggan, atau tidak ingin minum seteguk lagi. Dalam pemahamannya tentang seni kuliner, ini adalah mahakarya, ciptaan bak mimpi yang begitu indah hingga melahapnya akan membawanya pada kelupaan abadi. Dengan dorongan lembut tangannya yang berpengalaman, mangkuk es itu tersegel oleh lapisan tipis energi mistis. Saat ia berbalik, mata tuanya yang menatap Yunce, memancarkan cahaya yang sangat intens dan menakutkan. Wah, siapa sebenarnya guru kulinermu? Aku telah hidup selama jutaan tahun dan tak pernah tahu ada monster setua itu. Yunce segera menjawab, melapor kepada senior Liu Xiao. Guruku adalah seorang pertapa yang tak pernah ingin terlibat dengan dunia fana. Sebelum wafat, beliau berpesan agar aku tak menceritakannya kepada siapapun. Jadi, baiklah, kalau begitu aku tak akan mengatakannya. Pejabat ilahi tertawa enam melambaikan tangannya, tanpa bermaksud memaksanya. Cahaya ilahi di matanya tak hanya tak meredup, tetapi justru semakin kuat. Monster tua itu telah pergi. Tapi masih ada kau, monster kecil. Sebelum bayangan itu menghilang, sosok layu pejabat ilahi tertawa enam langsung muncul di hadapan Yunce. Sebuah tangan tua mencengkeram lengannya dengan kecepatan yang tak mampu ditahan Yunce, seolah takut ia akan kabur. Tatapannya semakin tajam. Wah, bagaimana enam tawa meremehkan debu, sup awan pelangi, dan kue awan pantul ini dibuat. Cepat ajari aku. Ah, seru Hua Caili kaget. Buru-buru meraih lengan baju Liu Xiao Sengwan. Tak mampu menyembunyikan rasa urgensinya. Kau bergerak begitu cepat. Jangan sampai melukai saudara Yun. Dan cara memasak. Seperti ilmu mistik. Memiliki hukum pewarisan. Bagaimana bisa dengan mudah diajarkan kepada orang lain? Mata Liu Xiao Sengwan melebar. Ia segera menarik tangannya. Lalu menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Ya. Pendeta enam tawa, yang baru saja menamparkan wajahnya sendiri, bergerak sedikit kesal. Lihat aku hampir melanggar tabu karena kegiranganku. Seharusnya aku tidak. Setelah berputar sekali, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Yunce lagi. Kegembiraannya kini membara. Benar, aku bisa menjadi muridmu. Dengan begitu kau bisa mengajariku. Sebelum Yunce dan Hua Caili sempat bereaksi, ia melesat maju. Kali ini menggenggam erat kedua tangan Yunce. Wajah tuanya dipenuhi kegembiraan dan kerinduan. Wah, monster kecil, astaga, guru kecil, aku akan menjadi muridmu sekarang juga. Kau harus menerimaku. Oh benar, upacara pemuridan. Sambil berbicara, ia segera membungkukkan badan. Jelas hendak memberi hormat. Perkembangan tak terduga ini mengejutkan Hua Caili. Wajahnya memucat. Ia buru-buru mencoba menarik pendeta enam tertawa. Tetapi mendengar suara mendesing di telinganya. Diikuti teriakan ketakutan. Guru, jangan, hamba ilahi Yuan Ying, disertai embusan angin, bergegas menghampiri pendeta enam tertawa dengan sikap yang sangat panik dan tidak bermartabat, menahan lututnya dengan tubuhnya agar tidak membungkuk. Guru, Anda seorang pendeta tanah suci, hanya kaisar jurang tertinggi yang layak menerima kerendahan hati Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan tindakan semegah itu kepada seorang junior dari kerajaan dewa? Sama sekali tidak, ia mengangkat tangannya. Mati-matian menopang tubuh bagian atas pendeta enam tertawa. Tangisannya dipenuhi dengan ketidakpedulian terhadap kesopanan. Dahinya bermandikan keringat, hanya rasa takut yang tersisa. Pendeta enam tertawa memutar matanya dan menendang pelayan dewa Yuan Ying. Salah satu dari 4 pelayan dewa tanah suci. Makhluk arogan dengan kultivasi alam dewa. Jatuh dan terlempar seperti bola. Mengeluarkan lolongan yang lebih serak di udara. Yun. Dewa enam tertawa bahkan tidak meliriknya. Aku benci omong kosong anak ini tentang. Ini terlarang. Dan, itu terlarang. Bang, pelayan Dewa Yuan Ying menerobos dinding dan menghantam tanah-tanah suci yang agak jauh. Dibandingkan dengan keterkejutan Hua Caili dan ketakutan Yuan Ying di Fine Attendant, Yunce justru tampak tenang. Ia menghadapi tatapan membara dan hampir tak terkendali dari Dewa Enam tertawa, lalu berkata perlahan dan penuh pertimbangan, yang disebut Dao tidak memiliki urutan prioritas atau pangkat, yang terpelajar adalah guru. Senior Enam tertawa memiliki pengetahuan yang luas dan wawasan yang tajam. Karena kau bersedia menjadikanku gurumu, itu membuktikan bahwa aku memang berkualifikasi dalam seni memasak. Mata indah Hua Caili terbelalak lebar,
Tetapi ia terlalu percaya pada Yunce dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Mata Dewa Enam tertawa bersinar terang. Wajahnya praktis bersemi seperti bunga layu. Hahaha. Bagus sekali. Benar sekali. Anakmu ini, Tui, lihat mulutku yang tua. Guru kecilku semakin enak dipandang. Jadi, kau bersedia menjadikan orang tua ini sebagai muridmu? Yunce menggelengkan kepalanya. Tidak. Suara dan ekspresi Dewa Enam tertawa membeku bersamaan. Yunce membungkuk hormat dan perlahan berkata, semangat dan dedikasi senior Liu Xiao terhadap seni kuliner sungguh mengagumkan. Namun, sebagai seorang pendeta tanah suci, senior Liu Xiao memiliki kemuliaan yang tak terbatas, dan kemuliaan ini terkadang bisa menjadi kendala. Misalnya, jika Anda, sebagai seorang pendeta, menjadi murid seorang junior dari kerajaan surgawi saya, itu pasti akan menyinggung martabat tertinggi tanah suci. Bagi saya dan bagi kerajaan surgawi penenun mimpi, itu akan menjadi kehormatan besar sekaligus bencana besar. Oleh karena itu, Yunce membungkuk sedikit. Saya sangat tersanjung atas kehormatan ini, tetapi saya mohon senior Liu Xiao untuk menarik kembali bantuan ini. Ya, sosok Anggun Hua Caili melintas, berdiri di samping Yunce, menirukan suaminya. Jika Anda benar-benar menjadi murid saudara Yun, bahkan Paman Yuan Huang yang paling lembut pun mungkin akan marah, dan Paman Meng tidak akan bisa makan atau tidur. Oleh karena itu, Paman Liu Xiao hanya perlu dengan patuh mengakui kekalahan dan melupakan niat menjadi muridnya. Lagi pula, jika saudara Yun menjadi gurumu, bukankah senioritasnya akan jauh lebih tinggi daripada senioritasku? Aku tidak mau itu. Ia berdiri sangat dekat dengan Yunce, pakaian mereka hampir bersentuhan, dan kata-katanya benar-benar tanpa syarat. Pejabat ilahi tertawa enam mengerutkan bibirnya, lalu melambaikan tangannya, bergumam tak jelas. Baiklah, pejabat ilahi terkutuk macam apa dia? Aku bahkan tidak bisa menjadi muridnya. Wah, mendengar ini. Pengiring ilahi Yuan Ying yang sedang bangkit menghela napas lega, menyeka keringat dingin di dahinya. Sebagai pelayan dekat pejabat ilahi tertawa enam, ia tahu temperamen pejabat itu lebih dari siapapun. Ia meremehkan status dan prestise seorang pejabat ilahi, dan terlebih lagi, semua etiket dan hierarki sosial. Ia bertindak dan berbicara hanya sesuai keinginannya sendiri, tidak menghormati otoritas ilahi, dan tiba-tiba melakukan sesuatu yang menggemparkan. Meski begitu, kejadian hari ini hampir membuatnya takut, dan kulit kepalanya masih terasa geli. Hua Caili menghela napas lega lalu berkata, kalau begitu, Paman Liu Xiao harus mengaku kalah, kan? Aku mengakuinya. Aku sepenuhnya yakin. Pendeta Liu Xiao mengakuinya tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, ia begitu bersemangat menjadi murid sehingga ia tidak peduli dengan statusnya. Ia lebih dari sekadar yakin. Ia melirik Hua Caili dengan santai. Gadis kecil, kau repot-repot membuat lelaki tua ini menyetujui pertunanganmu dengan bocah Dian Zhouxi itu. Mata Phoenix Hua Caili berbinar kagum saat ia berkata, wow, seperti yang diharapkan dari Paman Liu Xiao. Aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun, dan kau sudah tahu maksudku. Pejabat ilahi senyum keenam meludah dengan ganas. Dasar bocah kecil, kau sengaja membuat lirikan dan gestur kecil itu hanya untukku. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi rencana kecilmu praktis tercoreng tepat di wajahku. Tidak, aku tidak. Wajah Hua Caili yang sangat cantik penuh dengan kepolosan dan kepatuhan. Hanya saja seorang gadis yang tak berpengalaman sepertiku. Sekeras apapun aku berusaha menyembunyikannya, tak mungkin bisa lolos dari tatapan Paman Liu Xiao. Gadis muda, pendeta enam tawa melirik ke samping dan menyeringai. Dulu memang begitu. Tapi lihat cara anak ini menatapmu, hampir seperti mau muntah. Dia mungkin sudah main-main dengan anak ini, dan gadis kecil itu sudah bersuami. Wajah Hua Caili langsung memerah, dan tanpa sadar ia mundur selangkah. Paman enam tawa. Kau, vulgar. Pendeta enam, tawa mencibir. Kalau kau sudah melakukannya, ya sudahlah. Apa yang perlu dipermalukan? Hubungan antara pria dan wanita tak lebih dari dua gumpalan daging busuk yang saling bertautan. Sungguh vulgar dan tak tertahankan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keanggunan makanan lezat? Senior, benar sekali. Yunce sedikit malu. Pejabat ilahi enam tawa mengalihkan pandangannya ke Yunce. Matanya masih menunjukkan rasa kesal karena tidak bisa menjadi muridnya. Bocah nakal, namamu Yunce. Apakah kau juga jurang mimpi dari kerajaan ilahi penenun mimpi yang kembali dari kematian? Hua Caili menyanjungnya di saat yang tepat, seperti yang diharapkan dari Paman enam tawa. Kau langsung tahu. Pergi, tanda seru. Dalam 2 tahun terakhir, siapa lagi yang bermarga Yun yang masih bisa diingat selain Yunce dari kerajaan ilahi penenun mimpi? Kembali dari kematian, keilahian yang sempurna. Bahkan aku, lelaki tua ini yang belum pernah keluar dari tanah suci selama 80.000 tahun, telah mendengarnya lebih dari 8 kali. Namun,
Nada suara pejabat ilahi 6 senyum berubah. Tatapannya menjadi lebih santai. Meskipun tindakan Kylie sangat berani, penilaiannya sangat baik. Anak ini, selain belum sepenuhnya dewasa, melampaui Dian Jiuzi dalam segala hal. Keahlian memasaknya bahkan lebih mengesankan daripada ayah anak itu dengan selisih 8 juta. Ini tak diragukan lagi adalah suara paling menyenangkan yang Kylie dengar dari pejabat ilahi 6 senyum hari ini. Setengah gembira dan setengah bersemangat, ia berkata, jadi, Paman 6 senyum pasti akan mengabulkan permintaan. Kita, kan, mengabulkan permintaan kita. Pejabat ilahi 6 senyum sedikit menoleh, dengan hati-hati menyimpan mangkuk Liu Xiaopi Feng Chen, yang baru saja diminumnya, ke tempat pribadinya. Aku orang yang menepati janjiku. Aku pasti akan membantu bila diperlukan. Tetapi sejauh mana masalah ini mungkin hanya kau ketahui. Gadis kecil, paling lama sepertiga waktumu. Dan bahkan jika kau hanya tahu sepertiganya, kurasa kau hanya berani memberitahu orang tua sepertiku ini. Soal mengabulkan permintaan kita, aku tidak punya kemampuan itu. Tidak apa-apa, kata Hua Caili dengan senyum yang luar biasa ceria. Aku sudah sangat bersyukur dan beruntung Paman Liu Xiao bersedia membantu. Junior ini sangat berterima kasih. Yun Ce membungkuk hormat. Pendeta senyum keenam membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah perubahan tatapan yang sedikit rumit, ia hanya melambaikan tangannya, berbalik, dan berkata, baiklah, kau telah mencapai tujuanmu. Ayo, pikirannya masih disibukkan dengan kebencian Liu Xiao terhadap dunia, dan ia ingin sekali meniru metode material dan samar Yun Ce berdasarkan ingatannya. Perjalanan ini telah berhasil, dan penampilan Yun Ce maupun keheranan pendeta senyum keenam jauh melampaui harapan. Hua Caili, tentu saja, tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi, dan dengan cepat menjawab, baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Paman Liu Xiao lagi. Setelah kami memberi hormat kepada Paman Yuan Huang, Saudara Yun dan saya akan datang menemui Anda lagi. Yun Ce tiba-tiba angkat bicara. Senior Liu Xiao, bisakah Anda mengizinkan saya tinggal sedikit lebih lama? Pejabat ilahi keenam melirik ke samping, tetapi tidak menolak. Yun Ce tetap diam. Dan di bawah tatapan mereka, ia mengeluarkan selembar giok, menjentikkan jari-jarinya menembus cahaya misterius, dan dengan cepat mengukirnya. Dalam keheningan, hanya cahaya misterius yang berputar dan suara ukiran yang terdengar. Setelah beberapa lama, Yun Ce menghentikan apa yang sedang dilakukannya, menutup selembar giok, dan kemudian dengan hormat menyerahkannya kepada pejabat ilahi 6 tawa. Saya sangat khawatir karena tidak menyiapkan hadiah apapun untuk kunjungan ini. Saya harap ini akan menebusnya, dan saya harap Anda tidak tersinggung. Mata tua pejabat ilahi 6 tawa berkedip, dan ia memiliki dugaan di dalam hatinya. Ia meraih slip giok itu tanpa sopan, meliriknya, dan seketika, tubuhnya bergetar, dan ia melompat setinggi 3 kaki, ini. Yun Ce berkata tanpa tergesa-gesa, jangan khawatir, senior, resep-resep ini, termasuk sup awan 4 warna, dan 6 tawa memandang debu, tidak diajarkan oleh guruku, melainkan diciptakan olehku. Resep-resep ini tidak mengandung tabu warisan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pamit. Jumlah resep yang terukir di slip giok itu mencapai 200. Di mata orang biasa, ini mungkin tak layak untuk dilirik. Tapi bagi pejabat ilahi 6 tawa, terutama setelah menyaksikan keahlian memasak Yun Ce, ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Tunggu, kali ini, pendeta 6 tawa yang menghentikannya. Slip giok kecil itu dipegang oleh 2 tangan pendeta. Jari-jari mereka yang layu sedikit gemetar. Yun muda, apa yang ingin kau tukarkan dengan ini? Yun Ce tertegun sejenak, lalu cepat-cepat berkata, Senior Liu Xiao, kau terlalu menyanjungku. Resep pada dasarnya adalah benda mati. Resep yang sama, bahan yang sama, dapat menghasilkan rasa dan aroma yang sangat berbeda di tangan orang yang berbeda. Meskipun ini adalah hadiah dari junior, tak diragukan lagi merupakan keberuntungan besar bagi mereka untuk jatuh ke tanganmu, senior. Setelah itu, ia mundur selangkah dan membungkuk, berkata, selamat tinggal. Pejabat ilahi 6 senyum memperhatikan keduanya pergi, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Begitu mereka menjauh, tatapannya kembali ke lempengan giok, dan sekali lagi membara dengan intensitas yang tak tersamarkan. Yuan Ying, hamba ilahi, masuk dari luar, berpakaian rapi, dan berkata dengan ekspresi sedih, Tuanku, aku masih gemetar. Tolong jangan lakukan hal yang begitu menakutkan lagi. Pejabat ilahi 6 senyum mengabaikannya. Tatapannya masih tertuju pada lempengan giok, seolah-olah tenggelam dalam mimpi yang tak ingin ia bangunkan. Namun, Yuan Ying, sang pelayan dewa, jelas sudah terbiasa dengan hal ini, dan berkata dalam hati, masalah Kylie hanya bisa besar, bukan kecil. Begitu terungkap,
pasti akan sulit untuk berakhir damai. Pejabat Dewa Enam Tawa bereaksi, dan akhirnya mengangkat kepalanya, bergumam, Yun Ce, Meng Jianyuan, anak ini bukan orang biasa. Oh, Yuan Ying, sang pelayan dewa, menjadi sangat tertarik. Ini pertama kalinya saya mendengar guru memuji seorang junior. Kurasa, ini bukan hanya soal memasak, kan? Petik 2. Tentu saja tidak. Ketika para pewaris 6 kerajaan dewa pertama kali bertemu seorang pejabat dewa, mereka semua merasa cemas dan takut. Jarang sekali bisa tetap tenang dan menjaga keseimbangan antara kerendahan hati dan kesombongan. Tapi ketenangan anak ini datang dari dalam, dan bahkan setiap sanjungan yang ia ucapkan sangatlah pantas. Ia mengangkat slip giok di tangannya. Benda ini dikeluarkan setelah saya setuju untuk membantu. Bukan sebelumnya, perbedaan antara keduanya sangat besar. Aku baru saja bertanya apa yang dia inginkan sebagai gantinya, dan jawabannya begitu rendah hati dan sopan. Setiap katanya penuh rasa hormat dan sanjungan, seolah menolaknya akan membuang-buang nilainya. Tapi nyatanya, dia tidak menyangkal kata, tukar. Dia menyipitkan matanya. Kau seharusnya tahu bahwa barang-barang termahal di dunia ini seringkali adalah barang-barang yang diberikan. Yuan Ying, hamba ilahi, tampak mengerti, lalu berkata, karena Tuan tahu betul hal ini, mengapa kau tidak menolak? Liu Xiao, pejabat ilahi, melotot padanya, tolak saja, kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kau bahkan tidak seteliti anak Yun itu. Apa ini sesuatu yang bisa aku tolak? Ini adalah benda suci sejati. Yuan Ying, hamba ilahi, menekan ujung hidungnya, tak bisa berkata-kata. Aku penasaran monster tua macam apa gurunya, yang telah melatih monster sekecil itu hanya dalam 100 tahun. Lalu si bocah Meng Kongchan itu mengangkatnya. Generasi Weaving Dream benar-benar beruntung. Cek-cek, belum tentu, kata Yuan Ying perlahan. Pernikahan Kylie dan Dian Jiuzi telah disetujui secara pribadi oleh Yang Mulia Kaisar Abis, diketahui dan disaksikan oleh semua orang. Temperamen Dian Luohou yang berapi-api juga terkenal. Dan yang paling serius, Yang Mulia Kaisar Abis memiliki kemurahan hati seperti Rong Yuan. Tetapi tabu terbesarnya, mungkin satu-satunya, adalah perselingkuhan. Ia menggelengkan kepalanya, sulit. Mungkinkah ini yang mereka sebut berkah tersembunyi? Bukan urusanmu. Enyahlah. Dewa tertawa enam terlalu malas untuk mendengarkannya lagi dan menamparnya. Jangan tunda penelitianku tentang benda suci ini. Ada satu hal lagi. Yuan Ying cepat-cepat berkata. Guru pasti juga menyadari bahwa kemampuan Yun Ce mengendalikan api sangat aneh. Bahkan seorang dewa abadi, keluar dari sini, dengan tidak sabar. Pejabat ilahi tertawa enam itu menendang. Dan Yuan Ying, hamba ilahi, langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Telinganya dipenuhi umpatan pejabat itu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan urus urusan duniawi. Jangan biarkan pikiranmu ternoda oleh debu duniawi. Apapun hal aneh yang terjadi, bahkan jika itu reinkarnasi dewa pencipta, itu tidak ada hubungannya denganmu. Yuan Ying, hamba ilahi itu, bangkit. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah membersihkan debu di tubuhnya dengan hati-hati sebelum perlahan berkata, Ya, aku akan mematuhi ajaran guru. Ia melihat ke arah Yun Ce dan Hua Caili pergi, merasakan perubahan aura tanah suci, lalu bergumam pelan, pertemuan tanah suci ini pasti akan sangat meriah. Di dalam kediaman suci, pejabat ilahi tertawa enam membungkuk, berulang kali membaca slip giok di tangannya, menggumamkan mantra. Anak ini, bahkan namanya saja sudah sangat mewah, seperti nama yang akan dipilih wanita. Anak ini bermata sedalam jurang dan berhati seberapi-api, tapi ia salah tentang satu hal. Terkurung di dunia ilusi ini, bagaimana mungkin ia bisa riang? Hanya makanan enak yang takkan pernah mengkhianatinya. Hahaha, cegukan. Saudara Yun, kau sungguh luar biasa. Awalnya kukira kau hanya sedikit lebih baik dari Paman Liu Xiao. Tapi aku tak menyangka Paman Liu Xiao begitu terkejut sampai hampir gila dan bahkan ingin menjadi muridmu. Hehehe. Tawa riangnya lebih menghangatkan hati dan tanpa celah daripada cahaya tanah suci. Bahkan semilir angin pun terasa lembut oleh tawa ini, membelai lembut lekuk bibirnya. Tatapan Yun Ce tanpa sadar menghindari wajahnya yang tersenyum, menatap ke depan sambil berkata, jadi itu sebabnya kau membawaku mengunjungi para dewa. Apa kau tidak khawatir urusan kita akan terbongkar terlalu dini, membuat ayahmu dan dewa tanpa mimpi lengah? Hua Caili menjawab tanpa rasa khawatir. Paman Liu Xiao sangat berdedikasi pada seni memasak dan tidak akan pernah ikut campur dalam hal apapun di luar hidupnya sendiri. Bahkan jika itu rahasia 10 kali lebih besar, dia tidak akan repot-repot mengatakannya. Satu-satunya hal yang bisa menggerakkannya adalah memasak, dan kebetulan kakak Yun sangat ahli dalam hal itu, jadi dia bersikeras untuk mencobanya. Sekalipun gagal, dia tidak akan pernah mau ikut campur. Nenek Lingxian sangat menyayangiku, jadi dia pasti tidak akan berbuat jahat padaku.
Lagi pula, dia melirik Yunce diam-diam. Suaranya sedikit lebih rendah. Sebenarnya, saat itu, setelah Paman Yuan Huang memberikan surat nikah, Nenek Lingxian bilang aku bertunangan terlalu dini ketika aku belum tahu apa-apa tentang cinta antara pria dan wanita, dan sulit untuk mengatakan apakah itu akan membawa keberuntungan atau kesialan. Dia khawatir aku akan menyesalinya suatu hari nanti, dan begitu penyesalan itu muncul, mungkin akan menghantuiku seumur hidup. Dulu, aku sangat naif. Baru setelah bertemu Kakak Yun, aku benar-benar mengerti kata-kata Nenek Lingxian. Kurasa karena Nenek Lingxian sudah meramalkan dan mengkhawatirkan hal ini, pastilah dialah yang paling memahami perasaanku dan situasiku saat ini, dan pastilah dialah yang paling bersedia membantu kami. Sayang sekali penyakit lamanya kambuh. Semoga Nenek Lingxian segera pulih. Yunce tersenyum. Wajahnya dipenuhi emosi. Masalah ini berawal karena aku. Jadi masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawabku. Di antara kita, tak perlu ada perbedaan. Hua Caili menyela. Setengah bercanda, setengah serius. Yunce berhenti bicara. Lalu mengangguk tegas. Ya, di antara kita, tak ada lagi perbedaan. Ditambah lagi, dengan dukungan dari ayah dewamu dan dewa tanpa mimpi yang mulia, dan pejabat Dewa Enam Tawa juga berjanji untuk membantu. Masa depan pasti akan lebih mulus dari yang kita harapkan. Petik 2. Tentu saja, gadis itu tersenyum lembut. Matanya berbinar. Tubuhnya tanpa sadar mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke Yunce. Lalu ia dengan rasional menarik diri. Baginya, dibandingkan dengan kekhawatiran tentang masa depan, kebahagiaan dan tanpa penyesalan karena bertemu dan jatuh cinta pada Yunce jauh lebih penting daripada segalanya. Pendeta 10.000 jalan mengendalikan sumber daya inti Tanah Suci. Sangat berhati-hati dan jujur. Hua Caili tentu saja tidak akan meminta bantuannya. Pendeta tinggi, tentu saja, adalah satu-satunya makhluk yang ditakuti Hua Caili di Tanah Suci. Ia sudah sangat gembira menerima janji bantuan dari Pendeta Enam Tawa. Ia berjalan di samping Yunce cukup lama, berlama-lama, sebelum akhirnya dengan berat hati berpisah dan kembali ke sisi Hua Fuchen. Langkah Yunce tetap lambat, tatapannya tenang saat ia merasakan setiap perubahan suasana di sekitarnya. Namun, arah yang ia tuju bukanlah kerajaan penenun mimpi. Apa yang kau pikirkan, Li Su? Menyadari pikiran Yunce, tiba-tiba angkat bicara. Yunce tak berhenti melangkah, dan bergumam, menertawakan orang lain, menertawakan diri sendiri, menertawakan masa lalu dan masa kini, menertawakan surga, menertawakan bumi, menertawakan Buddha, menertawakan orang lain, menertawakan diri sendiri, menertawakan surga, menertawakan bumi, menertawakan masa lalu dan masa kini. Semuanya menunjukkan sikap riang dan tak terkendali terhadap segala hal. Tetapi, menertawakan Buddha, ketika Kylie pertama kali melafalkannya bersamaku, aku merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Atau lebih tepatnya, kurangnya harmoni. Setelah bertemu 6 dewa tertawa hari ini, aku kurang lebih mengerti apa arti menertawakan Buddha. Li Su mendengarkan jawabannya dengan tenang. Yunce tidak menjelaskan secara langsung, melainkan mengatakan sesuatu yang mendalam. Menertawakan masalah dunia belum tentu merupakan sikap riang setelah melihat segalanya. Tetapi bisa juga keputusasaan dan pelarian yang ekstrim setelah melihat segalanya. Li Su merenung cukup lama, lalu berbisik. Apakah kau bilang temperamen Pendeta Enam Tawa itu bukannya tak terkendali dan riang, melainkan keputusasaan dan pelarian? Sebagai pendeta berpangkat tinggi, yang memandang rendah surga dan membenci dunia, sepertinya tak ada alasan baginya untuk bersikap seperti ini. Lagi pula, apa hubungannya ini dengan 3 kata, Buddha tertawa? Yunce tersenyum tipis. 3 kata, Buddha tertawa, yang terdengar paling dalam dan misterius. Mungkin sebenarnya adalah 3 kata yang paling lugas, kata-kata itu sendirilah maknanya. Tentu saja, mungkin juga aku salah. Lagi pula, itu hanya pertemuan yang sangat dangkal. Bagaimana mungkin aku berani membuat penilaian gegabah? Li Su berkata, jika itu benar-benar penilaian gegabah, tanpa kepastian, pikiranmu tak akan begitu tenggelam di dalamnya. Jelas, kau sangat yakin dengan tebakan ini, dan kemungkinan besar kau akan menggunakannya untuk tujuanmu sendiri. Oh, Yunce menyipitkan matanya sedikit, memujinya dengan murah hati. Li Su kecil, haruskah aku katakan kau semakin pintar, atau kau semakin memahamiku? Petik 2, petik 2. Li Su menghela napas samar dan halus, tanpa memberikan respons. Setelah beberapa saat, ia berbicara lagi dengan suara halus bak mimpi. Setidaknya, jangan mencoba menggunakan makhluk seperti dewa sejati terlalu dini. Bermain api hanya akan menghancurkan diri sendiri. Bagi makhluk setingkat pendeta, kau hanyalah sehelai rumput, tak membutuhkan api. Bahkan percikan api yang sembarangan pun akan membakarmu menjadi abu tanpa jalan kembali. Jangan khawatir, aku mengerti.
Suara Yunce mengandung keseriusan yang dapat dengan jelas dirasakan Li Su. Aku tekankan ini sekali lagi, untuk meyakinkanmu. Aku sangat menghargai hidupku. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi tanah suci tiba-tiba berhenti, dan dunia di depan sedikit meredup. Itu bukan memudarnya cahaya, melainkan penyumbatan persepsi yang tiba-tiba. Yunce mengangkat kepalanya dan menatap tajam sederet sosok yang perlahan berlalu di kejauhan. Aura itu adalah aura kekuatan ilahi yang unik dari sebuah kerajaan ilahi, namun juga membawa beban berat dan menindas yang tidak dimiliki oleh kerajaan ilahi Zetian maupun kerajaan ilahi Zimeng. Meskipun terpisah jarak, Yunce langsung menyadari bahwa kelompok 100 orang ini semuanya perempuan. Nama sebuah kerajaan ilahi langsung terlintas di benak Yunce. Kerajaan ilahi itu bisa dibilang yang paling unik, misterius, dan terkenal dari 6 kerajaan ilahi, yang selalu diperingatkan oleh Meng Kongchan, Hua Caili, dan Hua Qingying agar tidak didekati sembarangan. Kerajaan ilahi malam abadi.